Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Samba Server yang beranggotakan Dwi Agustina Lestari dengan MPM 19312113, Anggun Melani 19312154, Eka Novitarisa 19312156. Baiklah, definisi Samba Server ini adalah program yang bersifat sumber terbuka yang menyediakan layanan berbagai berkas dan berbagai alat pencetak. Resolusi nama NetBIOS dan pengumuman layanan NetBIOS Service Announcement Auto Browsing. Fungsi Samba ini yaitu dalam jaringan komputer adalah menghubungkan antara mesin Linux dengan mesin Windows. Sebagai perangkat lunak, cukup banyak fungsi yang dapat dilakukan oleh Samba, mulai dari menjabatani sharing file, sharing device, PDC, firewall, DNS, DHCP, FTP, web server sebagai gateway. Kemampuan Samba ini adalah sangat kompatibel saat berjalan dalam sistem Linux dan berjalan dengan baik pada sistem Windows, mampu bertindak sebagai master browser. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dwi Agustina Lestari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang keuntungan Samba Server. Samba Server termasuk dalam aplikasi yang bersifat open source dengan lisensi GNU atau GPL, yaitu General Public License, sehingga kita dapat menggunakan aplikasi ini kapan saja, di mana saja, dengan bebas tanpa berbayar, mampu menjembatani dan mensinkronisasi kerja sistem operasi yang berbeda dalam sebuah komputer, yaitu komputer dengan sistem operasi Linux dan Windows. Kelebihan Samba Server yaitu tersedia untuk berbagai macam platform, mudah dikonfigurasi oleh administrator, sudah terhubung langsung dengan jaringan dan jarang ditemui masalah dalam penggunaan di jaringan. Adapun kelemahan Samba Server yaitu pengoperasiannya tergolong rumit, IP free proxy tidak selamanya memiliki koneksi cepat dan bisa lemot secara mendadak, bahkan ujung-ujungnya timeout. Ribet, harus ganti-ganti setting IP proxy di browser tiap kali koneksi jelek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara penginstalan Samba. Pertama-tama masuklah ke terminal. Lalu masuklah terlebih dahulu ke dalam super user dan ketikkan passwordnya. Setelah masuk ke dalam super user, ketiklah perintah berikut untuk melakukan konfigurasi IP pada server, yaitu dengan menuliskan nano /etc/network/interface. Enter. Sehingga akan seperti gambar seperti ini. Setelah semuanya sudah ditulis, disimpan. Jika sudah melakukan konfigurasi IP pada IP server, maka langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi Samba servernya dengan cara ketikkan perintah berikut: apt get install Samba. Enter. Setelah selesai diinstal, buatlah direktori baru untuk di-share ke klien. Di sini saya membuat direktori dengan bernama Samba 2. Maaf, Samba 3. Enter. Jangan lupa untuk mengubah hak akses direktorinya agar mudah untuk melakukan sharing file dengan mengetikkan chmod 77 home Samba 3. Enter.
Setelah masuk, tambahkan user dengan perintah user add. Lalu setelah itu, jika user telah dibuat, maka tambahkan pula passwordnya. smb passwd lalu ketikkan passwordnya. Lalu pada langkah selanjutnya kita akan menambahkan script pada Samba servernya. Ketikkan perintah nano /etc /samba /samba config. Bentar. Lalu tambahkan sebentar. Di bawah sini seperti ini, Samba server, home Samba server. Karena tadi kita Sambanya Samba 3, home Samba 3, Samba 3, yes. Ctrl X, yes, disimpan. Lalu tambahkan sebuah file untuk mengisi direktori yang ada. Touch. Setelah itu, lakukan restart pada Samba server dengan cara ketikkan /etc/init.d/samba restart. Enter. Setelah itu, lakukan uji coba apakah file Sambanya berhasil dibagikan atau tidak. Sebelumnya kita ke sini. Maaf, dikonekkan dulu kita konekkan ke WiFi. Kita konekkan ke WiFi sebelumnya. Tunggu dulu. Kita buka properties. Dan ke internet protocol. Apabila IP address-nya sudah sesuai dan subnet masnya udah, di-okein aja. Oke. Lalu ke Windows R.
Dan kita ketikin IP address yang tadi. Oke. Maaf sebelumnya. Kita ke sini saja. Properties. Ininya kita ganti maaf ini tidak nyambung ke web. Lalu setelah itu kita klikkan ke Windows R, ketikkan IP address yang ada, terus OK. Apabila masuk ke network itu berarti sudah sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.